Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Solihah dari Gizi 6C. Pada video ini, saya akan membahas mengenai contoh kasus dari pelanggaran kode etik kesehatan. Kasus yang saya angkat ini yaitu pasien meninggal di Rumah Sakit Awal Bros yang dinyatakan mengalami gizi buruk, diduga menjadi korban malpraktik. Pada tanggal 26 April 2016, laman berita Okezone menyajikan berita mengenai kasus dugaan malpraktik terhadap balita berusia 14 bulan bernama Valia Rafani oleh salah seorang dokter di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Bekasi. Kasus tersebut dibawa ke ranah Pengadilan Negeri Bekasi. Pada saat dirawat di rumah sakit tersebut, dokter memvonis pasien mengalami gizi buruk dan kemudian pasien meninggal dunia. Tetapi keluarga korban tidak terima atas vonis yang dinyatakan oleh dokter bahwa si pasien ini mengalami gizi buruk. Dan keluarga korban ini menduga bahwa sang dokter lah yang telah melakukan malpraktek, sehingga pihak keluarga, yaitu orang tua korban, ini mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencari dan mendapatkan keadilan terkait kasus kematian anaknya ini. Pihak keluarga korban ini merasakan ketidakadilan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah yang seakan-akan diduga menutupi fakta atas kesalahan penanganan dokter di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Pada sidang lanjutan dengan agenda sidang keterangan saksi dari penggugat, dihadirkan 2 orang saksi, yaitu petugas posyandu dan juga kakak dari orang tua Valia. Berdasarkan keterangan dari saksi, petugas posyandu menyatakan bahwa selama masa hidup Valia sebelum masuk ke rumah sakit, Valia ini telah rutin memeriksakan kesehatannya di posyandu, dan Valia ini tidak memiliki catatan mengalami gizi buruk. Selama pemeriksaan, berat badan Valia ini normal, dan jikapun ada penurunan itu tidak terlalu signifikan. Dan jikapun korban mengalami gangguan seperti diare, itu tidak membuat berat badan korban ini turun drastis. Sehingga saksi dari petugas posyandu ini merasa bahwa korban ini tidak mungkin meninggal karena mengalami gizi buruk, seperti itu. Sehingga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan berdasarkan pengamatan dari orang tua korban ini, orang tua korban itu merasa anaknya itu tidak mungkin mengalami gizi buruk yang pada akhirnya membuat korban ini meninggal, dan menduga bahwa ada kesalahan medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan keterangan dari kasus tersebut, jika memang terdapat kesalahan medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada kasus ini, yaitu dokter, maka dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik. Dalam kode etik kedokteran terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Nah, di antara kewajiban-kewajiban tersebut, salah satu yang berkaitan dengan kasus ini adalah seorang dokter harus dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia yang tertuang dalam pasal 7A. Dan juga pada pasal 7B berisi keterangan bahwa seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Menurut saya, solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah jika memang benar kematian korban ini disebabkan oleh kesalahan medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan, maka
pihak yang bersangkutan tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan memohon maaf kepada keluarga korban karena hal tersebut itu telah melanggar kode etik. Dikarenakan kasus ini sudah dibawa ke ranah pengadilan, ke ranah hukum, maka petugas yang bersangkutan tersebut harus menerima konsekuensi dan sanksi dari pengadilan. Namun, jika kematian korban ini bukan disebabkan oleh kesalahan medis, maka harus memberikan klarifikasi melalui bukti-bukti bahwa tidak ada kesalahan medis pada saat korban dirawat di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit juga harus memberikan pengertian kepada pihak korban. Sehingga diharapkan gugatan dari keluarga korban ini segera dicabut dan menemui titik terang dan bisa terselesaikan. Demikianlah video dari pembahasan mengenai contoh kasus pelanggaran kode etik kesehatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.